Jemaat Maha Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Nya tak berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Itulah yang dilakukan dan dirasakan serta dialami oleh kita. Pertolongannya sangat terbukti. Karena itu hiduplah dalam tuntunan Tuhan melalui firman yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 13 sampai 19 November 2022 yang akan dibaca dari Galatia 6 ayat 1 sampai 18. Sebelum membaca merenungkan bagian firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, Engkau jamah setiap kami yang mengikuti pelayanan ini. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Dan semua yang mengikuti dimanapun mereka berada. Biar kuasa Tuhan yang mengendalikan dan menuntun kami. Supaya apa yang mau disampaikan dan akan didengar dan akan dilakukan. Semua dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan yang diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Bacaan kita saat ini dari Galatia 6 ayat 1 sampai 18 begini dikatakan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka
dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Sekarang di wilayah Turki, orang-orang Galatia adalah orang-orang yang berasal dari suku Keltik yang tinggal di Asia Kecil. Mereka telah percaya kepada Yesus Kristus melalui pekabaran Injil dari Rasul Paulus. Namun, kepercayaan mereka terusik, dikacaukan oleh pengajaran sesat dan ada yang sudah terpengaruh dan berbalik dari kebenaran yang sudah mereka terima. Nanti dibaca Galatia 1 ayat 6 sampai 7. Orang-orang Yahudi mencoba meyakinkan orang-orang Galatia bahwa keselamatan harus dikerjakan dengan jalan mentaati hukum Taurat. Mereka suka menonjolkan diri dan memaksa orang-orang Galatia untuk bersunat dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Padahal mereka sendiri tidak melakukan hukum Taurat. Mereka bermegah secara lahiriah, hanya tampilan luar kelihatan baik dan benar, tapi sebenarnya mereka tidak memelihara aturan hukum Taurat. Nanti dibaca dalam bacaan kita tadi, Galatia 6 ayat 11 sampai 13. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa orang dibenarkan, diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16. Selanjutnya, orang-orang Yahudi menghasut orang-orang Galatia untuk melawan Paulus dan meragukan kerasulannya. Dengan tegas Paulus katakan bahwa dia dipanggil sebagai rasul, bukan berasal dari manusia, tapi dari Allah. Dan Injil yang diberitakan bukanlah Injil manusia, bukan diajarkan dan diterima dari manusia, tapi diterima oleh penyataan Yesus Kristus. Galatia pasal 1 ayat 11 dan 12. Dan dia diutus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak bersunat atau kepada orang-orang bukan Yahudi. Galatia 2 ayat 8 dan 9. Menghadapi tantangan iman itu, Paulus menulis surat Galatia untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan dengan maksud supaya mereka kembali kepada ajaran yang benar, yang bersumber dari dan di dalam Yesus Kristus. Karena itu, dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 18 berisikan tentang nasihat, petunjuk, tuntunan firman Tuhan dalam menyikapi tantangan hidup. Apapun kondisi hidup yang kita alami, kita dinasihati, diajak, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Hakikat berbuat baik bukan semata-mata pada perbuatan baik itu sendiri, tetapi kepada sikap hati di balik perbuatan baik yang dilakukan. Perbuatan baik yang dilakukan dengan sikap hati yang benar akan berdampak sangat positif dan akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Perintah untuk berbuat baik bersifat permanen, terus-menerus, bukan temporer. Janganlah jemu-jemu menunjuk pada suatu tindakan yang terus-menerus, tidak bosan-bosan. Orang Manado bilang nyandak pastiu, tidak
dengan sungut-sungut, tapi dengan sukacita. Sebab apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 9. Jadi, kalau sudah menjadi lemah, sudah berhenti berbuat baik, kita tidak akan menuai. Sebab apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Menabur dalam keinginan daging akan menuai kebinasaan. Menabur dalam roh menunjuk pada menabur dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Maka akan menuai hidup yang kekal. Galatia 6 ayat 7 dan 8 dan bahkan juga Galatia 5 ayat 22-23. Kepada siapa kita harus berbuat baik? Firman Tuhan disampaikan, kita harus berbuat baik kepada semua orang dalam kondisi dan situasi apapun, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat 10. Mengapa? Karena mereka adalah satu keluarga di dalam Tuhan, sesama anggota tubuh Kristus. Dan karena itu umat diajak untuk bertolong-tolongan dalam menanggung beban. Ayat 2. Hal ini untuk membangun persekutuan yang kuat, sehati sepenanggungan, tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi berpikir untuk orang lain juga. Dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Yang disampaikan, pertolongan yang diberikan adalah pertama, menolong orang yang menyimpang dari kebenaran. Firman Tuhan katakan, kalau seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran atau suatu kesalahan, suatu dosa, maka kamu yang rohani, yang hidup dipimpin oleh Roh Allah, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ayat 1 mencatat, kata memimpin dalam bahasa Yunani katartiso, yang berarti memulihkan. Artinya tidak hanya memimpin seseorang yang salah untuk tahu jalan yang benar, tapi sampai pada orang tersebut dipulihkan, mengalami pertobatan, dan kembali hidup dalam kebenaran, serta menyerahkan diri kepada Kristus Yesus. Memimpin seseorang yang telah melakukan kesalahan harus dalam roh lemah lembut, dengan penuh kasih, tidak kasar, tidak arogan, tidak terbawa emosi. Sebab firman Tuhan katakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amsal 15 ayat 1. Dan yang memberi pertolongan dinasihati untuk menjaga diri, mawas diri, berhati-hati supaya jangan kena pencobaan, dan terus menerus menguji pekerjaan sendiri, bukan melihat keadaan orang lain, dan pada akhirnya boleh bermegah di dalam Tuhan, sebab setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat 3-5. Yang kedua, pertolongan yang diberikan adalah menolong orang yang telah memberitakan firman. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ayat 6. Pengajar firman dalam konteks ini adalah orang yang memberi diri sepenuhnya untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Apa yang harus diberitakan adalah firman Allah. 2 Timotius 4 ayat 2.
Apa yang harus dinyatakan adalah maksud Allah. Sebab aku tidak lalai dalam memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Kisah Para Rasul 2 ayat 27. Sebagai pemberita firman, sebagai hamba Tuhan, harus sungguh-sungguh bergantung dan bersumber dari Tuhan. Membuka diri untuk selalu dituntun, dibimbing oleh Tuhan melalui ketekunan, membaca, belajar, dan melakukan kebenaran firman. Karena itu pantas dan wajar kalau hamba Tuhan yang telah menabur benih rohani bagi orang lain mendapatkan sesuatu yang ada pada orang yang telah menerima pengajaran itu. Sebab tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapatkan penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. 1 Korintus 9 ayat 13 sampai 14. Dan Paulus sebagai hamba Kristus, dia mengingatkan agar jangan ada orang yang menyusahkan dia. Sebab pada tubuhnya ada tanda-tanda milik Yesus. Ayat 17. Tanda-tanda menunjuk pada bekas-bekas luka yang diterima oleh Paulus karena penganiayaan dan siksaan karena imannya kepada Yesus Kristus. Luar biasa. Ini tanda-tanda yang ada dalam tubuh Paulus. Karena dia banyak kali diderah, dipukul. Nanti dibaca dalam 2 Korintus 6 ayat 4 dan 5. Juga 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Selanjutnya, umat dinasihati agar tidak bermegah dalam hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi, tapi bermegah dalam salib Kristus. Ayat 14. Salib Kristus adalah tanda penderitaan, ketaatan, dan kesetiaan pada kehendak Allah. Artinya, kita bermegah karena ketaatan dan kesetiaan pada kehendak Allah sekalipun melewati penderitaan. Inilah yang dikatakan sebagai ciptaan baru. Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ayat 15. Ciptaan baru menunjuk pada suatu kehidupan yang telah diubahkan oleh salib Kristus. Semua keinginan dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah telah disalibkan. Kehidupan lama, kehidupan dalam dosa ditanggalkan dan beralih pada kehidupan baru yang hidup berpadanan dengan kehendak Kristus. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Cara hidup yang demikian diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus turunlah menyertai saudara-saudara. Ayat 16 dan ayat 18. Jemaat Maha Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, terkadang iman kita terganggu dengan ajaran-ajaran yang kelihatan benar tapi belum tentu benar. Kedengaran Injil tapi sebenarnya bukan Injil. Kita harus lebih hati-hati, mawas diri, menguji segala sesuatu berdasar kebenaran firman, dan terus memperlengkapi diri dengan tekun membaca, menyelidiki, dan melakukan firman dalam hidup ini. Menghadapi tantangan, kita diajak untuk jangan jemu-jemu berbuat baik, terus menerus, jangan menjadi lemah, jangan berhenti selagi masih diberi kesempatan, selagi masih ada kesempatan.
Jangan bosan-bosan melakukan yang baik. Sebab pada waktu yang ditentukan Tuhan, kita akan menuai apa yang kita tabur. Melakukan kebaikan kepada semua orang, musuh sekalipun. Inilah yang membedakan kita, orang-orang percaya, dengan orang-orang yang belum percaya. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 33. Kita harus berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selanjutnya, berbuat baik bukan sebatas kata-kata, tapi dibuktikan dalam tindakan, saling menguatkan, menolong, dan membantu. Bertolong-tolonganlah menanggung beban sebagai tanda ketaatan melakukan hukum Kristus. Selanjutnya, menolong sesama yang telah melakukan pelanggaran, yang telah menyimpang dari kebenaran, supaya dipulihkan, sadar dan bertobat kembali dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan untuk melakukan pertolongan ini harus dengan roh lemah lembut. Juga menolong, menopang, membantu pelayan Tuhan. Hamba Tuhan yang telah memberi diri sepenuhnya untuk melayani, memberitakan firman Tuhan. Pelayan yang sudah berjeripaya, berkhotbah dan mengajar, patut dihormati 2 kali lipat. 1 Timotius 5 ayat 17. Selanjutnya kita diajak untuk jangan bermegah secara lahiriah, tapi bermegah di dalam Kristus. Menampilkan hidup sebagai ciptaan baru, maka hidup yang demikian diberkati kini dan seterusnya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini bukan sekedar didengar, tapi biar ini memperlengkapi kami semua. Semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun berada, biar diberkati Tuhan. Termasuk juga tim multimedia Bukit Moria Rike Manado, biar diberkati. Dan bahkan juga semua perangkat pelayan, seluruh anggota jemaat, semua program pelayanan di Gemim Bukit Moria Rike ini diberkati Tuhan. Buat sukses nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Kamu tetap tekun setia mengikuti pelayanan ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Dengan demikian, kamu telah menyebarkan firman Tuhan. Kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Salam kasih dan berkat dari Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Dan dalam tuntunan Roh Kudus menyertaimu, keluargamu, saudara sekalian, kini dan seterusnya. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.